Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tetap istiqomah sampai ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas masalah syaitan. Syaitan atau setan berasal dari kata satata atau satana yang berarti jauh, sesat, terbakar ataupun berkobar. Setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Iblis selaku nenek moyang setan merasa lebih baik dan terhormat daripada manusia. Lalu karena dia merasa dari api, merasa lebih baik daripada manusia, ada satu peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk sujud memberikan penghormatan kepada manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Setan tak mau sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dia menganggap api lebih mulia daripada tanah. Usianya lebih besar, usianya lebih tua daripada tanah atau daripada Adam. Maka dia tak mau melaksanakan sujud atau penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saff 7 ayat 71 sampai dengan 83. Lalu singkat dari ayat ini menjelaskan bahwa setan itu minta ditangguhkan usianya sampai pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan setan. Sebagaimana kita ketahui, setan lebih bertekad untuk menggoda dan menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Setan mempunyai 4 strategi atau cara untuk menyesatkan manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang ahli tafsir, seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menyebutkan 4 strategi setan dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, setan akan menyesatkan manusia sebagai tekad dan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam rahim. Umur atau usia kandungannya 4 bulan. Itu bayi sudah mulai bergerak. Iya, Bu. Dalam kandungan 4 bulan mulai bergerak. Atau 1 bulan mulai bergerak. Ada macam tahu ini benar-benar. Ya, 4 bulan ditiupkan roh ke dalam janin seseorang yang berada dalam rahimnya, lalu bergerak dia. Apa janji manusia? Alastu bi rabbikum, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang nanti akan engkau sembah? Lalu manusia atau roh di dalam rahim itu menjawab, qalu bala sahidna, kami menyaksikan bahwa engkau lah nanti yang akan kami sembah. Tapi setelah kita keluar, macam
Ini adalah kerja dari strategi setan. Ya. Satu, setan akan menggoda kita dari depan. Apa yang dilakukan oleh setan terhadap manusia? Setan menanamkan keraguan tentang kehidupan akhirat. Apa ada kehidupan akhirat atau tidak? Itu yang ditanamkan terus kepada kita. Kita sholat ini, apa kita sholat? Ditanamkannya keraguan tentang akhirat. Urus ajalah dunia ini dulu. Setelah dunia ini selesai, akhirat nanti sajalah. Ada orang yang berkata mungkin begitu. Ini perangkap dari setan godanya yang dari depan sudah masuk kepada seorang kalau dia berpikir sedemikian. Ditanamkan terus keraguan tentang akhirat itu. Sedangkan kita yakin dan percaya bahwa keimanan dan keyakinan kita kepada akhirat itu merupakan keyakinan yang tidak bisa dipisahkan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ada 6. Salah satunya masuk rukun iman kepada hari akhir. Tak percaya kita dari rukun 6 ini, kalaulah seandainya Allah itu memberikan kita rukun 6, 5 mantap rukun iman kita, 1 gagal di rukun hari akhirat itu, iman dan kepercayaan kita kepada hari akhirat, maka tidak bisa nilai yang 5 itu dapat 95, tidak bisa. Hancur dia. Maka dia harus sempurna. Keyakinan kita kepada Allah bagus, tapi keyakinan kepada akhirat tak bagus, maka tak juga bagus keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan terus keraguan. Akibatnya manusia tidak memiliki persiapan untuk menghadapi akhirat. Dia sibuk untuk menghadapi dunia saja. Bagaimana besok, bagaimana besok, bagaimana besok, bagaimana 2 hari lagi, bagaimana seminggu lagi, bagaimana sebulan lagi, bagaimana setahun lagi, hari kaji semua. Cuma hanya sebatas kehidupan dunia saja. Tak dihitungnya bagaimana setelah mati, apa yang mesti dipersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal ladzina yu'minu bil khair a'tadna lahum 'adaban 'alim. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, kami sediakan azab yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Salah satu bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak meyakini akan adanya hari akhir, mereka memandang seluruh perbuatan buruk menjadi baik. Innal ladzina la yu'minu bil khair zaidana lahum a'maluhum fahum ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, sementara hatinya mengatakan perbuatan, terus melakukan perbuatan itu, dia menganggap perbuatannya adalah perbuatan baik. Mubazir kalau datang ke masjid jauh-jauh daripada sebelum masuk waktu sholat. Jauh. Mubazir kalau datang ke pengajian duduk-duduk menghabiskan waktu. Kata setan menyebutkan itu adalah mubazir. Dalam hatinya segitu, duduk-duduk mendengarkan pengajian itu mubazir. Ya, itulah yang ditanamkan keraguan kepada
Mencari ilmu untuk kehidupan akhirat, bekal ibadah untuk kehidupan akhirat itu mubazir. Sementara kehidupan dunianya, lihatlah kehidupan dunianya. Inilah yang ditanamkan keraguan oleh setan. Lalu yang kedua, setan datang menggoda manusia dari belakang. Dia akan menumbuhkan terlalu cinta terhadap dunia. Hal ini merupakan salah satu penyakit terbesar manusia. Tidak luput juga kita sebagai muslim. Maka sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tak boleh cinta kepada dunia, tapi tak boleh terlalu cinta kepada dunia. Kalau tak boleh cinta kepada dunia, nanti tak mau pula kita bekerja. Asik di masjid ni aja. Sudah subuh balik jam 8. Habis itulah di rumah dah gaji pula. Orang dah sibuk pergi kerja waktu. Kita belum juga asik juga mengaji. Sampai pula waktu zuhur. Pas waktu zuhur istri tanya, apa nak dimasak bang siang ni? Kata dia, tunggulah dulu. Mudah-mudahan nanti rezeki kita dikirim oleh Allah. Tak juga datang rezekinya. Usaha dunia tak ada. Apa ciri-ciri orang yang cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada dunia? Yang pertama, sibuk dengan urusan dunia, lupa urusan akhirat. Sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat. Urusan dunia saja, sampai-sampai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak kerjakan sedikit. Ini tak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat yang sering kita baca atau imam baca, surat At-Takasur. Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahlah kamu di atas dunia ini sampai kamu masuk ke liang kubur. Hatta zurtumul maqabir. Apapun urusan dunia kita selesai kalau KPK datang. KPK itu kita masih ada di atas dunia. Apa KPK? Kelompok penggali kubur. Ada di timbun tu selesai dah urusan kita. Tak ada lagi. Tak ada lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi kerja. Tak ada lagi tembuang. Tak ada lagi silaturahmi. Tak ada lagi datang masjid dan segala macamnya. Habis kalau dah timbun masuk ke dalam tanah. Bukan KPK tukang tangkap orang karena gara-gara korupsi, tapi kelompok penggali kubur. Rupanya kelompok penggali kubur itu besar juga jasa mengingatkan kita. Lalu yang kedua, apa ciri-ciri orang yang terlalu cinta kepada dunia? Menghalalkan seluruh cara, segala cara untuk memenuhi kebutuhan dunia. Apa saja caranya dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia. Padahal diketahui kebutuhan dunia itu jauh lebih sedikit daripada kebutuhan akhirat. Imam juga sering membaca surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal daripada kehidupan dunia. Tapi kadang-kadang kita tak sadar juga, sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan kehidupan akhirat. Lalu yang ketiga, bagaimana ciri-ciri orang yang terlalu cinta kepada dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena istri atau suami, karena harta benda yang dia miliki.
orang terlalu cinta kepada dunia. Sayang tak kita dengan pasangan kita? Sayang. Tapi begitu kita ada perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan sejenak, nanti jumpa lagi. Kalau bapak kan datang ke masjid, kemudian pulang lagi, jumpa lagi dengan istri kita. Usaha kita tinggalkan sebentar, kemudian nanti kita selesai dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, pulang kita lanjutkan kembali. Jeda. Istirahat, lupakan sejenak, lalu kembali lagi. Apa yang sering dibaca oleh Pak Arifin, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini yang sering diingatkan dia. Cuman kadang-kadang kita tak sadar juga kan. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah istrimu, anak-anakmu, hartamu membuat kamu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat demikian, lalai karena keluarga, lalai karena orang lain, lalai karena hartanya, maka itulah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu orang-orang yang merugi. Kita bukan tak boleh cinta dengan harta, tak boleh cinta dengan istri, dengan suami dan anak-anak, dengan saudara-saudara yang lain. Boleh, tapi kecintaan kita tak boleh terlalu, apalagi sampai melupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri-ciri yang berikutnya adalah orang yang terlalu cinta kepada dunia adalah mudah goyah, mudah berubah pendiriannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kepentingan yang dilakukan oleh orang yang terlalu cinta kepada dunia adalah orientasinya menyukseskan kehidupan dunianya saja. Nak ke kiri, ke orang kalau menurut dia bagus dunianya, menguntungkan bagi dia, tak apa-apa, ke kiri lah. Inilah la istiqomah. Ya. Ini untuk meraih kenikmatan sementara, dia akan goyah pendiriannya ke kiri ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, sebentar A, sebentar B, asal menguntungkan, asal mendapatkan sesuatu yang menurut dia sesuatu kepuasan di dunia ini, maka ia lakukan. Ia tak teguh pendirian dan tak istiqomah. Bahkan ketika urusan dunianya dibandingkan dengan atau tersandung dengan urusan akhirat atau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan urusan dunia, dia tinggalkan urusan akhirat atau urusan ibadah untuk mencapai atau mengerjakan kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu lalu dia kafir, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman dia, lalu kemudian lagi ingkar, kafir, kemudian Allah berikan lagi hidayah kepada dia, kemudian ingkar lagi dia, menjadi kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menambah kekafirannya, dan Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan sesuatu jalan yang lurus kepadanya. Lah berkali-kali disebutkan diberikan hidayah, tak mau juga dia bolak-balik tak juga. Lalu bila sudah Allah tutup hatinya, maka dia tidak akan dapatkan hidayah. Kita akan berada dalam kekafiran dan kesesatan yang nyata.
Jadilah duanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dari kanan, dengan menanamkan keraguan terhadap syariat. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat kita beragama Islam, timbul keraguannya. Ini kita masuk dalam perangkap setan. Yang keempat, setan akan menggoda kita dari sebelah kiri dengan merangsang untuk berbuat maksiat. Apa saja kemaksiatan yang kita lakukan, kalau di dalamnya telah diikut sertakan atau ada campur tangan setan untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keraguan untuk melaksanakan kebaikan dan timbul rasa ingin melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagaimana cara kita menangkal setan bila gak payah di seluruh sisi diisi dia, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tinggal lagi yang kosong dari atas, dari bawah lagi. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang taat. Engkau tak akan bisa mengganggu hamba-Ku, kata Allah, kalau dia taat kepada Aku. Dia tak akan mampu menggoda orang-orang yang taat, yang tulus dan ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nampak setan yang selalu Allahu Akbar terbayang kunci, Allahu Akbar terbayang mulai, Allahu Akbar terbayang rumah. Itu pun ada setan di antara kita yang masuk ke otak kita untuk menanamkan keraguan. Namanya kandang, ya, ditanamkan keraguan kita dan diimini semua dan diperlihatkan tanda-tanda kesukaan dan kecintaan kita terhadap dunia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lah tahu kita strategi setan itu. Tinggal kita lagi bagaimana cara untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.